Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Romi Sudrajat dengan NIM 2020403 Umi Latifah dengan NIM 202040446 dan Dea Ayunovara dengan NIM 202040449 akan mempresentasikan mengenai WordPress, yaitu cara membuat WordPress, pengenalan WordPress, dan implementasi WordPress. Yang pertama, cara pembuatan WordPress. Akan saya jelaskan sendiri. Untuk tempat mendaftar WordPress yaitu di https://wordpress.com. Cara yang pertama, klik tombol Start Your Website. Lalu, cara yang kedua, terdapat kolom alamat email, username, dan password. Nah, itu kalian isi sesuai dengan email kalian, username kalian, dan password kalian yang kalian inginkan. Lanjut yang ketiga, masukkan nama web yang Anda inginkan. Nama web yang akan kamu gunakan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, akan muncul nama-nama web yang disarankan sesuai dengan nama yang kita inginkan di awal. Pilihlah nama yang gratis, karena dari banyak pilihan tersebut terdapat beberapa pilihan yang berbayar, maka carilah yang gratis saja. Selanjutnya, langkah kelima, akan muncul menu WordPress yang berbayar, namun kita akan melakukan yang gratis dengan klik Start with Free State. Setelah itu akan muncul halaman utama pada WordPress. Selanjutnya, mengenai pengenalan WordPress akan dijelaskan oleh Dea Ayunovara. Secara umum, tampilan dashboard WordPress memiliki dua buah elemen utama yang terdiri dari bagian kiri atau menu utama dan bagian kanan yang biasa disebut dengan widget. Kali ini kita akan membahas bagian kiri atau yang biasa disebut menu utama saja. Yang pertama ada dashboard. Dashboard merupakan halaman utama pada WordPress admin. Laman ini memuat informasi penting berupa notifikasi pembaruan dan ringkasan shortcut yang bisa mempermudah kita dalam bekerja. Seperti inilah tampilan dashboard yang memiliki submenu beranda untuk menampilkan status informasi umum serta submenu pembaruan sebagai halaman informasi jika ada update plugin dan theme. Yang kedua ada post. Menu post ini bisa dibilang menjadi menu paling sering digunakan karena fungsinya yang bisa menambahkan artikel postingan, kategori, serta tag. Bagian ini memiliki beberapa submenu, yaitu semua post, tambah baru, kategori, dan tag. Semua post berfungsi untuk menampilkan seluruh entry artikel baik yang sudah diterbitkan maupun masih dalam bentuk draft. Melalui tampilan submenu ini, kita dapat melakukan editing, melihat, atau bahkan menghapus postingan. Lalu pada menu tambahkan baru, merupakan submenu untuk menambahkan postingan baru. Lalu, submenu kategori berfungsi untuk mengelola daftar kategori seperti membuat kategori baru, mengedit, atau menghapus kategori lama. Lalu, yang terakhir ada submenu tag. Submenu tag berfungsi hampir sama seperti kategori, namun bagian yang dikelola hanya sebatas tag saja. Lalu, yang ketiga ada menu media. Menu ini merupakan tempat untuk mengelola berkas, baik berupa gambar, file dokumen, video, maupun audio. Submenu yang ada
pada menu media adalah pustaka dan tambahkan baru. Pada menu pustaka terdapat beberapa submenu juga, yaitu pustaka media, Google Foto, foto gratis Pixel, dan foto gratis Openverse. Lalu yang kedua ada submenu tambahkan baru. Submenu pustaka berisi semua media yang pernah diunggah ke dalam website. Kita tentu saja diberikan keleluasaan untuk mengedit atau menghapusnya. Lalu pada submenu tambahkan baru, kita bisa pilih ketika ingin mengupload file media baru dari luar blog. Lalu yang keempat yaitu laman. Ini hampir sama seperti menu pos, akan tetapi bagian laman biasanya khusus ditunjukkan untuk halaman statis seperti kebijakan privasi, tentang kami, kontak, dan disclaimer. Sub menu pada bagian laman ada dua, yakni semua laman dan tambahkan baru. Semua laman berfungsi untuk melihat daftar laman secara keseluruhan, baik masih bersifat draft ataupun sudah lama dipublis. Yang kedua ada tambahkan baru. Menu ini berfungsi untuk membuat laman baru jika sewaktu-waktu kita membutuhkan. Lalu menu yang berikutnya adalah komentar. Sama seperti namanya, menu ini tidak lain berfungsi untuk membuka akses komentar yang dikirim melalui postingan. Ada beberapa subkategori yang bisa digunakan untuk memfilter komentar, yakni komentar yang ditunda, komentar yang disetujui, komentar spam, dan tong sampah. Pada menu ke-6 yaitu tampilan. Tampilan digunakan untuk mengatur tampilan website yang dibangun dengan WordPress. Ada beberapa submenu pada tampilan. Yang pertama yaitu tema atau themes, yang digunakan untuk mencari, menginstal, dan menghapus tema atau template. Yang kedua adalah editor. Submenu ini bisa sangat berguna ketika ingin menambahkan kode tracking Google Analytics atau Search Console. Lalu yang selanjutnya ada sesuaikan atau customs. Digunakan untuk mengedit tampilan website seperti nama situs, tagline, icon, dan lainnya. Lalu yang menu selanjutnya adalah CSS tambahan atau additional CSS. Lalu menu yang ketujuh yaitu plugin. Plugin merupakan software tambahan pada WordPress untuk memunculkan fitur-fitur yang belum disediakan oleh WordPress. Contohnya, apabila ingin menampilkan fitur chat pada website, maka harus menginstal plugin Live Chat. Lalu menu selanjutnya yaitu pengguna atau users. User dapat digunakan untuk melihat pengguna WordPress seperti admin, kontributor, dan subscriber. Pada user terdapat dua submenu. Yang pertama, all users, digunakan untuk melihat semua pengguna berdasarkan tingkatan hak aksesnya. Dan yang kedua, ada tambahkan baru atau add new, digunakan untuk menambahkan user baru. Lalu menu yang terakhir yaitu pengaturan. Pada menu pengaturan berfungsi untuk mengatur beberapa hal. Yang pertama yaitu general atau umum, digunakan untuk mengatur format tanggal dan waktu, nama situs, tagline situs, dan lainnya. Yang kedua adalah performa atau rating, digunakan untuk mengatur panjang atau pendeknya feed pada artikel, jumlah artikel yang ditampilkan, serta menentukan halaman yang bakal menjadi tampilan depan website kita. Submenu yang ketiga adalah penulisan. Lalu submenu yang keempat yaitu diskusi, yang digunakan untuk mengatur komentar yang masuk. Selanjutnya adalah cara membuat situs pada WordPress yang akan dijelaskan oleh Mas Romi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Dea sudah menjelaskan fitur-fitur di dalam WordPress ini.
Sekarang saya akan mengimplementasikan cara pembuatan WordPress. Nah, pertama kita masuk ke link WordPress yang sudah kita buat, kemudian kita tambahin wp admin. Nah, untuk kali ini kita akan membuat post, laman atau page, dan juga menu-menunya. Bedanya post sama page atau laman itu, kalau post untuk postingan blog yang memiliki tanggal publikasi, sedangkan page atau laman itu suatu konten statis dan tidak memiliki tanggal publikasi. Nah, kita lihat dulu ya tampilan WordPress kita. Nah, ini kan tampilan pertama. Pertama kita akan merubah tema sini. Dan caranya gini. Kita masuk ke tampilan atau tema. Kita pilih tema terserah ya, kita pilih tema yang gimana. Kalau saya ingin yang education. Saya ini aja ya. Kita langsung aktifkan. Kita bisa melihat dulu, ada kita coba menyesuaikan atau tapi langsung saja kita aktifkan. Kemudian sesuaikan situs. Kita tunggu. Ya, ini adalah tampilan. Setelah kita memilih tema, di sini kan ada identitas status. Kita isi terlebih dahulu. Pertama, ini pilih logo. Kalau ingin dikasih logo, ya pilih logo. Ini pilih berkas. Kemudian cari logo yang kalian inginkan. Kalau di sini saya nggak memakai logo, jadi bagus. Judul situs ini saya beri apa ya? My blog. Slogan guys, slogan apa? Ini dibuat. Ini terserah teman-teman ya, slogannya itu mana. Kemudian keterangan folder itu terserah pilih yang mana, tapi saya pilih yang ini.
Setelah itu kita simpan perubahan. Kita cek di web kita refresh. Nah, sudah ganti my blog. Oke, ini juga situs yang dikembangkan oleh WordPress. Ganti. Kemudian kita kembali ini. Kemudian kita lihat yang gambar takjub. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan gambar di sini, kita bisa tambahkan. Caranya cuma ini. Nah, kan ganti seperti ini. Oke. Kemudian kita langsung buat menunya aja ya. Kita buat menu yang pertama beranda, kemudian artikel. Kita buat ini buat artikel sama materi kuliah. Kita buat 3 aja ya. Simpan perubahan. Nah, di sini sudah ada 3. Kita cek di link kita. Nah, ini sudah berubah ya. Ada beranda, artikel, mata kuliah. Oke. Salah. Baik, setelah kita membuat menu, kita coba akan membuat submenunya. Caranya sama, menu, kemudian utama ini, tambahkan item. Nah, biasanya kan mata kuliah itu enggak satu ya. Jadi kita coba buat mata kuliah PMBTIK, tambahkan. Nah, untuk membuat submenunya itu tinggal ini ditekan, kemudian menunjukkan ke ini sudah menjadi submenunya. Simpan perubahan. Kita cek apakah bisa. Masih belum ada kendalanya. Oke. Nah, sudah bisa. Sini PMBTK. Oke. Kita coba lihat di webnya. Nah, kita sudah membuat submenunya. Nah, kemudian kita akan merubah halaman depan. Nah, halaman depan bisa kita rubah. Merubahnya itu di halaman kita close. Oke, kemudian ke halaman semalaman beranda. Kemudian di sini teman-teman bisa membuat halaman depan sesuai keinginan teman-teman.
kita contoh ini hapus. Nah, teman-teman bisa membuat halaman ini secara dengan sesuai keinginan. Bisa ditambahkan seleksi semua, dan bisa menggunakan ini dari teksnya, paragraf, judul, daftar. Nggak lama-lama kita pakai pola aja. Sini halaman depan saya ingin buat tentang diri saya. Oke. Atau bisa teman-teman rubah dengan gaya tentang saya ini. Oke. Ini contohnya. Ini apa sih yang ini kalau teman-teman bisa menggunakan pola tadi atau dengan manual. Kalau manual biasanya dikasih ini dulu buat grup. Nah, di sini teman-teman bisa kasih judul tentang aku. Kemudian kasih apa, bisa teman-teman variasi sendiri. Ini kita membuat halaman depan ya, halaman utamanya. Baru. Oke, kita cek apakah kita berhasil kan. Ini halaman depan kita, halaman depannya. Kemudian setelah kita merubah halaman depan ini, kita merubah yang di sini ya, di PMPTIK halaman. Di sini PMPTIK. Oke. Kita tunggu. Ada backsound ayam sama kambing ya. Maaf ya. Nah, sini kita membuat materi di laman, materi PMPTIK. Kasih judul pertemuan pertama. Kita kasih isinya pertemuan pertama kan kontrak perkuliahan ya. Pertama daftar kontrak perkuliahan. Nah, teman-teman di sini bisa masukkan file. Jika ingin masukkan file, ini berkas. Kalau ingin masukkan gambar, ini masukkan media yang lain. Teman-teman kalau pengen masukkan audio, ini ada media, berkas, gambar. Juga teman-teman bisa masukkan
YouTube. Ini kalau YouTube teman-teman bisa kopas link YouTube-nya terus taruh sini. Ini saya mau masukkan bekas saja, bekas enggak. Oke, kita tunggu bekas ini materi PMBTK. Oke. Saya tunggu. Intinya ini. Nah, sini kita atur di pengaturan besarnya ini. Kalau ingin ditampilkan atau enggak ingin ditampilkan, kita off-kan. Terus kemudian kita suruh buka tab baru atau tidak. Kalau pengen dibuka di tab baru, ini diaktifkan. Kalau enggak, bisa. Kemudian tampilkan tombol untuk unduh, enggak usah, kasihan. Kita rubah kuliahan. Oke. Kalau ingin memasukkan link YouTube, bisa teman-teman tinggal masukkan ini linknya, kemudian sematkan. Kalau nggak ingin, nggak usah. Terus kalau ingin menghapus, caranya di remove. Ya. Nah, ini laman pembelajaran PMBTIK. Ya, kita lihat di blog di web kita kuliah PMBTIK. Ini sudah. Kemudian kita sudah belajar laman, terakhir kita membuat artikel. Dalam buat artikel ini di post, semua post. Ini kita buat baru. Kita buat artikel tentang pembelajaran WordPress. Oke. Nah, di sini kita buat artikel bla bla bla. Oke. Langkah pertama kita bisa mengatur di sini. Ini teks warnanya mau dikasih warna atau enggak, terserah teman-teman. Kalau ingin kasih warna ini, terus mau di background apa, contohnya background hitam gini. Kemudian pas kita bisa buat kategori di sini. Kalau mau dibuat kategori, kalau ditambah kategori, tambahkan kategori, nama kategori baru, apa ya, pembelajaran PMBTIK.
Kemudian ini kalau ingin dikategorikan, kalau tidak usah. Ini saya kategorikan. Mengizinkan komentar atau tidak, terserah teman-teman. Kali ini tidak izinkan. Setelah itu kita terbitkan. Oke, kita lihat. Sebelumnya di artikel ini kan nggak ada apa-apanya ya. Kita atur terlebih dahulu di artikel itu buat upload post kita dengan cara pengaturan. Terus bacaan. Beranda tadi kan di beranda kita home. Halaman post itu post kita mau taruh yang mana. Nah, kita mau kita taruh di menu artikel. Oke. Setelah itu kita simpan perubahan. Kita lihat, kita cek apakah post kita masuk di artikel, di menu artikel. Oke. Nah, kita masuk. Ini yang kita buat tadi. Oke, kita sudah membuat artikel, laman juga menu, juga submenunya. Mungkin sekilas itu pengimplementasian dari saya. Jika masih kurang jelas, kita diskusikan aja di grup, ditanyakan apa yang kurang jelas. Jikalau dari awal hingga akhir pemaparan kelompok kita kurang, kita mohon maaf. Cukup sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.